Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan instruksi pengerjaan untuk soal pada materi praktik anggaran produksi dari sumber buku praktikum anggaran Bapak Citrus Sasongko, penerbit Salemba 4. Untuk soalnya akan saya bacakan. Manajemen PT Semen Raya telah memutuskan anggaran penjualan tahun 2014 yang digunakan adalah anggaran penjualan dengan metode rata-rata industri. Berikut ini adalah data yang digunakan untuk penyusunan anggaran produksi PT Semesta Raya 2014. Yang pertama, persediaan awal barang jadi tahun 2014 sebesar 30 unit, kemudian persediaan akhir barang jadi tahun 2014 adalah 20.000. Nah, kemudian teman-teman pada buku praktikumnya, teman-teman akan diminta untuk mengerjakan dan menyusun anggaran produksi berdasarkan pendekatan stabilisasi produk dan pendekatan stabilisasi persediaan. Baik, kita mulai. Yang pertama, teman-teman akan menginput terlebih dahulu penjualan. Nah, penjualan ini angkanya sudah ada dari yang teman-teman sudah kerjakan pada bab sebelumnya. Nah, ini pakai analisis industri ya teman-teman yang untuk penjualannya angkanya. Nah, kemudian nanti teman-teman akan tambahkan dengan persediaan akhir yang dianggarkan, yang di soal sudah ada, sehingga dapat total barang yang dibutuhkan adalah 468.000 unit. Kemudian akan teman-teman kurangkan dengan 30.000 unit. Ini pun juga sudah dijelaskan di soal. Karena ini persediaan awal barang jadi, maka nanti akan teman-teman pada baris persediaan awal barang jadi, tapi triwulannya pertama. Berbeda dengan persediaan akhir, akan teman-teman input pada triwulan terakhir, yaitu triwulan 4. Sehingga akan teman-teman dapatkan setelah teman-teman masuk pada rumus yang ada ini, barang yang akan diproduksi totalnya adalah 438. Total 438.000 ini akan teman-teman bagi ke 4 periode secara rata karena berdasarkan stabilitas produk, sehingga yang akan diproduksi akan tetap sebesar 109.500. Seperti itu. Nah, karena teman-teman sudah mendapatkan angka persediaan awal barang jadi 30.000 di triwulan pertama, maka total barang yang dibutuhkannya itu bisa teman-teman jumlahkan saja dari 109.500 dengan 30.000, sehingga teman-teman akan mendapatkan total barang jadi yang dibutuhkan adalah 139.500 pada triwulan pertama. Kemudian teman-teman akan selisihkan 139.500 itu dengan angka penjualan pada triwulan pertama, sehingga teman-teman akan mendapatkan angka persediaan akhir barang jadi sebesar 49.900. Nah, kemudian untuk 49.900 unit ini yang merupakan persediaan akhir pada triwulan pertama, ini akan menjadi persediaan awal pada triwulan selanjutnya, yakni triwulan kedua, karena sifat dari persediaan merupakan akun real, sehingga saldonya akan terus terbawa pada periode seterusnya. Nah, untuk triwulan kedua, ketiga, dan keempat, nanti teman-teman akan caranya sama saja ya, akan buat sendiri, sama seperti yang sudah saya informasikan untuk pengerjaan pada triwulan pertama. Baik, akan kita lanjut pada instruksi pengerjaan untuk anggaran produksi PT Semesta Raya dengan stabilitas persediaan tahun anggaran 2014. Nah, ini sudah ada tabelnya yang sebenarnya sudah ada di bukunya saja, karena di sini videokan maka saya excelkan. Nah, di sini teman-teman, ini penjualannya sama saja karena masih pakai analisis industri. Nah, totalnya 438 ini, pertama-tama kita akan mencari rumus interval daripada stabilitas persediaan. Agak sedikit berbeda dengan stabilitas produksi. Kalau stabilitas persediaan, sebetulnya angkanya akan bergerak untuk persediaannya, hanya saja pergerakan angka persediaannya dalam konteks soal ini itu intervalnya akan sama terus.
Itu yang dimaksud dengan stabil gitu. Contohnya adalah rumus daripada interval itu sendiri adalah persediaan awal dikurangi persediaan akhir dibagi periode yang dianggarkan. Dalam hal ini adalah 30.000 unit dikurangi dengan 20.000 unit, kemudian dibagi dengan 4, sehingga dapatnya 10.000 dibagi 4, 2.500. Karena positif, maka sifat intervalnya pada persediaan awalnya akan bersifat menurun, berkurang terus. Nah, kalau awalnya adalah 30.000 unit, maka pada triwulan kedua akan berkurang 2.500, pada triwulan ketiga berkurang 2.500, akan berkurang pada triwulan keempat juga 2.500. Seperti itu. Nah, teman-teman, karena kita sudah mendapatkan angka persediaan awal barang jadi pada triwulan kedua, maka sebetulnya kita juga bisa mendapatkan angka persediaan akhir pada triwulan pertama karena sama saja. Nah, sehingga penjualan ditambah dengan persediaan akhir barang jadi pada triwulan pertama akan menjadi total barang yang dibutuhkan di triwulan pertama. Kemudian akan dikurangkan dengan persediaan awal barang jadi di triwulan pertama akan didapatkan jumlah barang yang dianggarkan untuk diproduksi pada triwulan pertama. Nah, nanti karena sudah ada ya di triwulan ketiga untuk persediaan awal barang jadinya, maka sudah dapat juga persediaan akhir barang jadi pada triwulan kedua. Nah, cara mencari total barang yang dibutuhkannya juga sama saja. Nanti tinggal dijumlahkan. Nah, pengerjaan yang lainnya sama saja yang sudah saya informasikan juga dengan cara pengerjaan di triwulan pertama. Seperti itu. Nah, untuk tambahan soal yang akan teman-teman rekan-rekan D3, AK1 dan AK2 kerjakan, itu tambahannya adalah sebetulnya sama ya, membuat anggaran produksi juga, akan tetapi untuk asumsi penjualannya tidak menggunakan analisis industri lagi, karena kan sudah ada di buku. Nah, tambahannya adalah kalau menggunakan angka dari moving average, di mana angka dari moving average sendiri sudah teman-teman kerjakan, sudah teman-teman selesaikan pada praktikum sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, angkanya berbeda. Angkanya berbeda, silakan dimasukkan sesuai jawaban teman-teman. Total penjualannya ditambah dengan persediaan akhir barang jadinya sama, ya teman-teman akan menghasilkan 464.375. Dikurangi dengan 30.000, maka akan mendapatkan jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah 434.375. Kemudian ini akan dibagi rata ke 4. Nah, hanya saja memang tidak bulat, teman-teman, sehingga nanti kita bisa dicoba bulatkan di sini, coba bulatkan dan kita anggap beda material ya. Jadi kita bulatkan menjadi jumlah barang yang akan diproduksinya adalah 108.594 untuk triwulan 1, 2, dan 3. Nah, karena persediaan awal barang jadi di triwulan pertama sudah ada 30.000, maka teman-teman bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan cara menotalkan barang yang akan diproduksi di TW1 dengan persediaan awal. Nah, sementara untuk persediaan akhir barang jadinya, teman-teman selisihkan antara barang yang dibutuhkan dengan unit penjualan pada triwulan 1. Nah, kemudian persediaan akhir barang jadinya pada triwulan 1 akan menjadi persediaan awal barang jadi di triwulan kedua. Dan seterusnya akan teman-teman kerjakan, caranya sama seperti yang telah saya instruksikan di triwulan pertama. Kemudian yang kedua, kita beranjak ke stabilisasi persediaan. Sama halnya dengan yang pada sheet sebelumnya. Karena angkanya asumsinya sama ya teman-teman, untuk persediaan awalnya juga 30.000, kemudian persediaan akhirnya tadi 20.000. Nah, ini sama saja. Nah, untuk rumus stabilisasi, untuk rumus intervalnya juga sama, 30.000 dikurangi dengan 20.000 dibagi 4. 2.500 akan berkurang terus persediaan awal barangnya tiap triwulan.
Nah, karena sudah mendapatkan angka, di sini kan awalnya tidak ada ya. Di sini awalnya tidak ada, sehingga di triwulan pertama kan sudah ada angka penjualan per unitnya, kemudian di sini juga belum ada awalnya. Yang ada hanya ini, hanya persediaan awal saja seperti ini, sama persediaan akhir di TW4. Nah, berarti untuk persediaan akhir barang jadi pada triwulan pertama bisa diambil dari persediaan awal barang jadi pada triwulan kedua. Nah, kemudian bisa teman-teman jumlahkan di sini. Ya. Kemudian untuk jumlah barang yang akan diproduksi bisa teman-teman selisihkan antara total barang yang dibutuhkan dengan persediaan awal barang jadi. Sehingga untuk anggaran produksi, stabilitas persediaan itu adalah 97.500. Nah, nanti untuk seterusnya teman-teman bisa teruskan. Nah, ini mungkin saya bantu satu untuk persediaan akhir barang jadi di triwulan pertama, ini bisa disamakan, ambil angkanya dari persediaan awal barang jadi di triwulan ketiga. Untuk pengerjaannya sama seperti yang sebelumnya, yakni pada triwulan pertama. Ya baik, sekian instruksi pada pengerjaan praktik anggaran produksi. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh rekan-rekan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.